yang lemah. Wailun, maka itu adalah ancaman, celaka lil mutaffifin, bagi mereka orang-orang yang mutaffif, orang-orang yang curang. Siapa mutaffif itu? Curang kata Allah, alladzina idza kanu 'ala nasi yastawfun, yang mereka apabila mereka menimbang, mereka menakar 'ala nas, untuk manusia, daripada manusia yastawfun, mereka menginginkan hak mereka ditunaikan. Kalau mereka belanja, mereka pengen hak mereka ditunaikan secara penuh, dilebihkan bahkan. Wa idza kaluhum, akan tapi kalau mereka mengkilu, awazanuhum, atau mereka menimbang, menakar barang-barang mereka, yukhsarun, mereka mengurang-uranginya. Mereka curang. Allah yazunnu ulaika annahum mab'utsun, dan mereka tidak yakin ulaika annahum mab'utsun, bahwasanya mereka akan dikembalikan dan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu. Liyaumin azim, pada hari yang sangat besar, yauma yaqumun nas li rabbil alamin, yaitu di mana manusia nanti semua berdiri di hadap Rabb al-alamin, Rabbnya alam semesta. Wail, kalimat kata wail, kalimatu azabin, kata yang fungsinya untuk mengancam dengan azab, wa'id, dan ancaman yang keras. Bagi siapa? Lil mutaffifin. Wa fasara Allahu al-mutaffifin bi qawli alladzina idza qalu 'ala nas. Allah tafsirkan bahwasanya mutaffifin itu adalah orang-orang yang menakar terhadap manusia. Ai akhadhu minhum wa'an. Ketika mereka minta dikilau sama manusia, maka mereka menuntut kepada mereka agar ditunaikan secara tuntas. Amma sabata lahum qablahum yastawfunahu kamilan min ghairi nafsin. Mereka menginginkan menetapkan bagi diri mereka agar mereka ditunaikan secara sempurna tanpa harus dikurangi. Meskipun 0,, gram, mereka tidak mau. Mereka menginginkan agar pas takarannya. Kalau bisa lebih. Akan tetapi wa idza kaluhum aw wazanuhum, akan tetapi kalau dia yang mengkilo, kalau dia yang meninggal, ai idza a'tayna haqqahum, kalau mereka memberikan manusia hak-hak mereka, alladzi lillahi 'alaihi kailun aw waznin, ketika mereka mengkilo, mereka menakar, mereka menimbang untuk diberikan kepada manusia, yukhsarun, mereka mengurang-urangi timbangan-timbangan mereka. Ini permasalahan kezaliman kepada manusia. Kezaliman kepada Allah itu besar. Akan tetapi Allah Maha Rahmah, Allah Maha Pengampun, Dia Maha Penyayang. Selama kalian tidak melakukan kesyirikan, kezaliman kalian kepada Allah, berupa kalian tidak taat, kalian melanggar batasan-batasan Allah, itu masih di bawah tahta masyiatih, di bawah kehendak Allah. Insya'a azaba wa insya'a ghafara. Kalau Allah berkehendak terhadap hamba ini, dia mencuri, dia berzina, dan telah perbuatan-perbuatan dosa yang lain, selama dia tidak syirik, maka itu di bawah kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki untuk mengazab hamba tersebut, maka dia akan diazab. Tapi kalau Allah menghendaki hamba tersebut diampuni, maka Allah akan ampuni hamba tersebut. Ini kalau salah satu bentuk kezaliman seorang hamba kepada Rabb-Nya. Seorang hamba melakukan kezaliman kepada Allah, itu masih ada dua kemungkinan. Inna orang ini diazab, inna orang ini akan diampuni. Dalilnya, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang-orang yang menyekutukan Dia Allah dengan sesuatu apapun. Akan tapi Dia masih mengampuni orang-orang yang melakukan dosa selain dosa syirik. Tapi jangan diremehkan ya kawan. Dosa-dosa kita kepada Allah itu bukan jaminan Allah akan mengampuni. Masih kehendak Allah. Allah akan ampuni, maka diampuni. Tapi kalau Allah mengazab, itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak ada yang mengetahui apakah kita akan diazab atau kita akan diampuni. Tidak ada yang ngerti. Akan tapi kalau bentuk kezaliman kepada manusia, maka ini bukan di bawah kehendak Allah. Karena Allah Maha Adil. Fala yazlimu rabbuka ahada. Karena Rabb kalian Allah itu tidak akan berlaku zalim kepada manusia.
Ini sudah menjadi keadilan Allah. Ketika mereka manusia melakukan kezaliman kepada mereka manusia yang lain, maka Allah akan tegakkan. Allah tidak akan ampuni. Sampai hamba tersebut menjelaskan. Kemudian mereka diadili atas perbuatan mereka. Berupa kezaliman. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "At-tadruna manil muflis?" Apakah kalian tahu siapakah orang yang bangkrut itu? Maka para sahabat mengatakan, "Al-muflisu indana man la dirhaman wa la mata'." Orang yang muflis, orang yang bangkrut di antara kita, itu orang-orang yang tidak punya fulus lagi. Orang-orang yang kehabisan harta. Sudah nggak punya perhiasan lagi, nggak punya benda, nggak punya harta, nggak punya fulus. Itu orang bangkrut di sisi kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam al-muflis la ya'ti yaumal qiyamah bis-salati was-siyam waz-zakah. Orang yang bangkrut adalah orang yang nanti di hari kiamat datang membawa amalan-amalan yang sebesar gunung. Amalannya berupa salat, amalan yang besar. Dan ini adalah amalan yang pertama kali akan dihisab nanti di sisi Allah. Dan sebagai amalan penentu. Awwalu ma yuhasabu bil abdu as-salah. Amalan yang pertama kali yang akan Allah perhitungkan nanti di hari kiamat yaitu as-salah. Wa in salahat salatuh, salaha atau sahhat sairu a'mali. Kalau sehat salatnya, bagus dan baik salatnya, maka seluruh amalannya akan menjadi baik. Jadi barometernya salat. Siapa yang salatnya bagus, maka seluruh amalannya akan diangkat menjadi baik. Wa in fasadat salatuh, fasadat sairu a'mali. Tapi kalau salatnya jelek bagaimana? Rasul mengatakan fasadat sairu a'mali, maka amalan-amalannya akan jelek semua. Karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya dalam surah Al-Ankabut. Allah katakan, "Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu betul-betul mencegah pelakunya daripada perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan yang munkar. Wala dzikrullahi akbar. Maka berzikirlah kamu yang banyak untuk zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu. Ini salat Allah janjikan bagi mereka orang-orang yang salat, akhlaknya akan dirubah. Orang-orang yang salat akhlaknya akan diperbaiki, akan mencegah pelakunya untuk mengucapkan ucapan-ucapan yang keji, ucapan-ucapan yang mungkar, apalagi perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar. Dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, barakallahu fikum, siapa yang di antara kita ternyata masih saja lisannya berbuat keji, perbuatannya masih saja perbuatan-perbuatan yang mungkar, maka dikoreksi salatnya. Salatnya dibenahi. Karena ini sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang salatnya bagus, siapa yang salatnya baik, maka betul-betul salat itu akan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Tapi kenapa kok orang yang salat masih saja berangkat salat paling dulu, tapi kalau pulang belakangan cari sendal yang bagus, berangkat pakai jepit, pulang nekermen. Ada kayak gini ya? Ada yang seperti ini. Kasihan yang punya nekermen. Berangkat pakai nekermen, pulang nekermen. La haula wala quwwata illa billah. Maka dipertanyakan salatnya. Kalau salatnya baik, maka akan baik seluruh amalannya. As-salah. Sebab itu ikhwanana, perhatikan tentang permasalahan as-salah ini. Bacaan-bacaan yang kita baca, apakah kita paham dengan apa yang kita baca? Bacaan-bacaan sujud ataukah ruku ataukah tasyahud, apakah kita paham dengan bacaan tersebut? Kemana hati kita ketika sholat? Apakah badan kita di masjid bersama kaum muslimin sementara hati kita di pasar? Itu berarti dicuri sholat kita oleh syaitan. Amalan kita disusupi sama syaitan. Sebab itu ikhwanana, banyak-banyak mohon sama Allah supaya minta kekhusyuan, supaya minta hati dilembutkan sama Allah Subhanahu wa taala. Setiap beribadah semoga diberikan kekhusyuan, dijauhkan daripada sifat yang lalai. Dan nanti orang yang di hari kiamat ini, ketika dia membawa amalan yang besar, amalan as-shalah, amalan as-siyam dan juga az-zakah, sudah pede orang ini.
Di hadapan Allah Subhanahu wa taala membawa bekal yang banyak, karena amalan-amalan itu nanti di hari kiamat Allah jadikan seperti gunung-gunung. Setelah dijadikan gunung-gunung, maka diperhatikan manakah amalan-amalan yang ikhlas, mana amalan-amalan yang riya, mana amalan-amalan yang sum'ah, mana amalan-amalan yang syirik. Maka Allah akan pisahkan. Adapun mereka amalan-amalan yang syirik, amalan-amalan yang tercampur daripada noda-noda kesyirikan, faja'alnahu haba'an mansura, maka kami jadikan amalan yang besar tersebut menjadi debu-debu yang berterbangan. Orang yang bukan ahli ikhlas. Adapun orang ini, ketika sudah membawa amalan yang sangat banyak, kemudian ada orang yang mengatakan, wa qila qad darada hadza wa qad syatama hadza wa qad sabaka dana hadza wa qad akhadha mala hadza. Ternyata ada yang menuntut, ya fulan, kamu telah memukul si fulan. Ya fulan, kamu telah mengambil harta ini dengan cara yang batil. Ya fulan, kamu telah menumpahkan darah orang ini. Ya fulan, kamu telah mencaci orang ini tanpa hak. Subhanallah, dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu ikhwanana, jangan sampai kita melakukan kezaliman. Jangan sampai kita melakukan kezaliman kecuali kalau kita sudah melakukan kezaliman, maka hendaknya kita buru-buru minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Min qabli an la yakuna dirhamun wala mata' wala dinar. Sebelum hari, kata Rasulullah, kalian itu tidak akan bermanfaat harta-harta kalian. Emas-emas kalian, perak-perak kalian itu tidak ada manfaatnya nanti di hari kiamat. Falyatahallalhu minhu al-yawm, kata Rasul. Bersegeralah kalian untuk minta dihalalkan. Kalau kalian berlaku zalim kepada Allah, itu masih ada dua kemungkinan. Allah akan azab kalian atau Allah akan ampuni kalian. Tapi kalau kalian zalim sama manusia, maka itu bukan di tahta masyiati Allah lagi. Bukan di bawah kehendak Allah. Tapi Allah memberikan kepada hamba yang dizalimi untuk menuntut. Ini keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka orang ini ketika sudah membawa amalan yang besar, maka seluruh amalan-amalan tersebut dia gunakan untuk melunasi kezaliman-kezaliman yang pernah dia berbuat. Hatta ma faniyat ma indah walam yaqdiya khataya. Maka tatkala orang ini baru membayar sedikit demi sedikit kezaliman-kezalimannya, sementara ketika sudah membayar habis sudah amalannya, sementara hutangnya masih banyak, kezaliman-kezalimannya masih belum lunas. Faturiha khatayahum thumma turiha fil nar, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dosa-dosa orang yang dizalimi dilemparkan kepada orang tersebut, kemudian orang tersebut tidak punya amalan kecuali amalan yang jelek. Setelah itu orang ini diseret kepada api Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Sesuatu itu ikhwanana, jangan pernah kita melakukan kezaliman kepada manusia. Kalau sudah terjatuh kita melakukan kezaliman, apakah lisan kita, apakah tangan kita mengganggu hati saudara kita, membuat tetangga kita tidak nyaman, maka segera minta dihalalkan. Karena itu Allah memberikan izin kepada mereka orang-orang yang dizalimi untuk menuntut nanti di hari kiamat. Jadi permasalahan yang besar, ikhwah. Wa idza kalahum aw wazanuhum ay idza a'taw an-nasa bihaqqihim alladhi min-nasi 'alayhim bikailin aw waznin yakhsarun ay yanqusunahum dhalik. Mereka mengurangi mereka curang. Inna bimikyalin aw mizanin naqisin aw bi'adami milki mikyal wa mizan. Bisa dikurangi timbangannya atau tidak penuh. Aw nahi dzalik, atau semisalnya. Fahadha sirafatul amwalin nasi wa adamu insafu lahu minhum. Ini namanya pencurian harta secara halus. Lembut kelihatannya kepada manusia. Ini pencurian. Wa adamu insafu lahu minhum. Dan ini salah satu bentuk ketidakadilan. Sementara Allah ya'murukum bil adl wal ihsan. Allah telah memerintahkan kalian supaya kalian itu adil. Berlaku adil kepada sesama kalian dan berlaku ihsan, berlaku baik kepada sesama kalian. Jangankan kepada sesama kaum muslimin, sesama kaum mukminin, kepada orang musuh sekalipun, kepada orang yang kafir. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu, i'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Jangan pernah kebencian kalian terhadap suatu kaum menyebabkan kalian tidak berlaku adil karena saya benci dia, karena saya tidak suka dengan dia, maka maaf saja dia tidak mendapatkan hak. Jangan demikian. Jangan demikian, kata Allah. I'dilu adillah. Kalau dia punya hak, berikan haknya. Kalau dia pantas untuk mendapatkan hak tersebut, maka tunaikan hak tersebut untuk musuh sekalian.
i'dilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah. Karena keadilan itu lebih dekat kepada ketakwaan. Orang yang bertakwa, mereka adalah orang-orang yang adil. Wa idza kana hadha al-wa'id 'ala alladhina yabkhasuna an-nasa bil mikyal wal mizan falladhi ya'khudhu amwalahum qahran aw sarqatan awla bi hadha al-wa'id min al-mutaffifin. Kalau ancaman ini diberikan kepada orang-orang yang curang, orang-orang yang curang terhadap manusia, padahal timbangan atau kiloan, lantas apalagi? Tentu ancaman ini lebih dahsyat, lebih keras bagi mereka orang-orang mengambil harta saudaranya dengan cara paksa atau pencurian. Tentu lebih keras ancamannya daripada orang-orang yang curang. Yang curang saja, yang menipu dengan cara yang lembut, seolah-olah nggak ketahuan, ini diancamnya bukan main. Lantas bagaimana dengan cara terang-terangan? Dia ambil harta kaum muslimin dengan cara terang-terangan, atau dia mencurinya. Ini ancamannya luar biasa. Lebih-lebih lagi. Orang-orang yang mutaffif, itu dia telah kumpulkan dua sifat yang jelek sekaligus. Yang pertama asyuh, yang kedua bakhil. Kalau bakhil nggak perlu ditafsirkan lagi. Dia tahan hartanya. Dia katakan enak saja saya banting tulang peras keringat. Kok saya berikan setelah saya dapat harta saya berikan kepada kamu? Maaf saja. Ini orang yang bakhil. Dan demikian manusia. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a illal musallin. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam keadaan banyak berkeluh kesah. Dikasih nikmat masih berkeluh kesah, kok kurang. Diberikan musibah, kok Allah mengambil hartaku. Berkeluh kesah. Di antara sifat mereka, apabila meminta pada diri mereka berupa syarra, kejelekan-kejelekan, mereka banyak mengaduh, mereka banyak mengeluh. Perbuatan Allah mereka adukan kepada manusia. Dikatakan Allah tidak adil kepada saya. Berapa banyak orang seperti ini? Banyak sekali ya ikhwah. Wa idza massahul khairu manu'a. Dan apabila meminta pada diri manusia berupa kebaikan-kebaikan, manu'an. Mereka bakhil, takut habis ya ikhwah. Mereka punya fulus, takut kalau diberikan sama orang lain akan habis. Sementara dia merasa kurang. Saya belum punya ini, saya belum punya itu. Maka orang ini orang yang miskin. Meskipun hartanya banyak, tapi kalau hatinya masih kurang, orang ini hakikatnya miskin. Belum punya apa-apa. Lain halnya dengan orang yang miskin tapi hatinya lapang. Bisa memberikan ini, bisa memberikan itu. Itu orang yang kaya. Harta yang sedikit tapi membawa berkah. Bisa mendatangkan manfaat untuk dirinya, untuk keluarganya, dan untuk orang lain. Itu orang yang kaya hakikatnya. Adapun orang yang miskin, meskipun mereka punya harta tapi tetap merasa kurang, itulah orang yang miskin. Idza masal khaira manu'a. Apabila meminta pada diri-diri mereka kebaikan-kebaikan berupa nikmat, manu'an. Mereka bakhil. Akan tapi Allah kecualikan illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Oleh sebab itu, apabila kita dapati diri kita bakhil, berarti salat kita belum bagus juga. Karena Allah kecualikan di situ. Illal musallin, kecuali orang-orang yang salat. Mereka bukan orang yang bakhil. Mereka bukan orang yang bakhil. Maka apabila kita dapati kalau diri kita bakhil, sayang terhadap harta, tidak mau memberikan kepada saudara yang berhak mendapatkan hak tersebut, maka diperbaiki salat kita. Karena betapa banyak anjuran-anjuran dari Allah, anjuran-anjuran dari Rasul, supaya memberi, supaya saling memberi sesama kaum muslimin kepada saudaranya. Allah fi hajati akhi, maka Allah fi hajati abdihi, maka abdihi atau maka abduhu fi hajati akhihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah fi hajati, Allah senantiasa akan mencukupi kebutuhan hambanya selama hamba tersebut mau mencukupi kebutuhan saudaranya. Siapa yang pengen dicukupi kebutuhannya, maka cukupi kebutuhan saudaranya. Saudaranya lapar, berikan. Saudaranya butuh, berikan. Bahkan diantaranya mereka orang-orang Ansor, Muhajirin wal Ansor, mereka lebih kedepankan saudara-saudara mereka daripada diri-diri mereka.
Tepatnya ketika datang seorang tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata Rasulullah tidak memiliki apa-apa. Tidak kurma, tidak gandum, tidak roti, tidak ada, melainkan air putih saja. Ini keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, miskin, fakir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah menawarkan kepada tetangga-tetangganya orang-orang Ansar, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Subhanallah, tawadu sekali Rasulullah. Nggak punya, bilang nggak punya. Minta bantuan sama temannya. Karena ini perkara yang wajib. Memuliakan tamu itu wajib hukumnya. Maka Rasulullah menawarkan kepada teman-teman, siapa yang bisa ta'awun kepada diri saya? Siapa yang mau memuliakan tamu saya? Maka mengaculah salah seorang yang bernama Abu Talhah radhiyallahu ta'ala anhu. Namanya Zaid. Abu Talhah al-Ansuri namanya Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Maka dia katakan, "Ana ya Rasulullah." Saya orangnya, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang ini pulang ke rumah istrinya. Dikabarkan bahwasanya tamunya Rasulullah akan datang ke rumah kita. Siapkan makanan. Kemudian sang istri, siapa istrinya Abu Talhah? Ada yang tahu? Ibunya Anas bin Malik. Siapa? Ummu Sulaim. Assalamualaikum. Dikatakan kepada suaminya, kita nggak punya makanan kecuali satu porsi saja, dan ini untuk anak-anak. Maka kata Abu Talha, sudah tidurkan anak-anak, ini buat tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bagaimana? Kita nggak usah makan. Kita mengharapkan pahala sama Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tamu tersebut datang, kemudian dimatikan lampunya. Anak-anak sudah tidur. Maka ketika ditanyakan, kenapa kalian makan dengan lampu yang gelap? Ini sudah menjadi adat kami, kebiasaan kami. Sudah makan saja. Sementara Abu Talha dengan piring yang kosong, sementara tamu yang memakan makanan Abu Talha dan juga istrinya dan juga untuk anak-anaknya. Dimakan untuk tamunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tamu tersebut pulang dalam keadaan kenyang. Maka Abu Talha demikian pula istrinya cuma bisa mengusap perutnya dan mengharapkan pahala kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika subuh beliau sholat bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah mengabarkan kepada manusia bahwasanya ada di antara hamba-hamba Allah yang mereka mengedepankan kebutuhan saudaranya ketimbang diri-diri mereka. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengedepankan kebutuhan-kebutuhan saudaranya ketimbang kebutuhan-kebutuhan dirinya. Padahal mereka khasasah, mereka itu butuh juga. Maka Abu Talha selesai salat subuh pulang ke rumah istrinya. Ummu Sulaim, siapa namanya? Masih ingat? Pak Yazin. Ummu Sulaim. Imra'atun min ahlil jannah. Perempuan yang sudah dijanjikan bakal masuk surga, perempuan ini. Masya Allah. Rasulullah pernah mimpi, kemudian dilihat di situ ada Bilal, di situ ada wanita yang cantik. Kemudian ditanyakan, siapakah kamu? Saya untuk Umar ibn Khattab. Masya Allah. Akhirnya Rasulullah menjauh. Kenapa Rasulullah menjauh? Karena Rasulullah malu, takut kalau Umar itu cemburu. Masya Allah. Kemudian besok diceritakan kepada Umar, Umar menangis. Malu, kenapa engkau harus malu kepadaku ya Rasulullah? Karena aku cemburu. Karena aku cemburu, takut kamu cemburu kepada saya. Kemudian aku lihat di situ ada Ummu Sulaim. Siapa Ummu Sulaim? Mas Yono, siapa namanya? Rumaisa, ahsanakallah. Rumaisa radhiyallahu ta'ala anha. Wanita ini luar biasa, syarat dengan keutamaan. Di antaranya tidak tertipu dengan dunia. Siapa yang tidak kenal Abu Talha? Pemuda yang gagah berani, anak bangsawan, anak ngerat, keningnya berurat katanya. Orang kaya, pandai memanah, pandai berkuda, juragan tanah orang tuanya. Atau pemudi-pemudi sudah menggunjingkan kira-kira siapa yang rumahnya bakal diketuk Abu Talha. Maksudnya pengen sekali orang-orang Madinah dilamar oleh Abu Talha. Itu khususnya para wanita musyrikah ketika itu. Karena Abu Talha masih musyrik. Akan tapi ternyata lelaki yang tampan dan gagah ini datang ke rumah Ummu Sulaim, mengetuk pintunya, kemudian bertemu dengan Anas bin Malik, ingin menghitbah ibunya. Ummu Sulaim. Tapi Ummu Sulaim tidak tertipu dengan kuning dengan putihnya, dengan emas dan peraknya tidak tertipu beliau. Karena beliau tahu wal akhiratu khairu wa abqa. Hari akhirat itu lebih khair, lebih baik dan lebih utama dan lebih kekal hakikatnya.
maka dijadikan maharnya adalah al-Islam. Ini keutamaan. Ketika berjihad pernah membunuh beberapa orang kafir dengan pedangnya. Ini Ummu Sulaim. Ketika safar bersama Rasulullah, siap bersama suaminya. Ketika malam, ketika siang, ikut bersama Rasulullah. Bahkan dia telah bernazar, hidupku untuk Allah dan Rasulnya. Subhanallah. Wanita yang tangguh. Ini Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha. Inilah mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan tauladan bagi kita. Mereka mengedepankan kebutuhan-kebutuhan saudaranya ketimbang kebutuhan-kebutuhan dirinya. Dan ini contoh buat kita. Kita perhatikan diri-diri kita. Apakah kita sudah mengamalkan ilmu yang sudah kita emban? Berapa banyak ilmu yang sudah kita miliki? Tapi bukan itu inti pertanyaannya. Sudah berapa banyak amalan yang sudah kalian amalkan terhadap ilmu yang sudah kalian emban? Itu yang paling utama. Karena yang paling utama itu bukan banyak-banyak ilmu. Bukan berbanyak-banyak hafalan. Akan tapi di antara kalian yang bertakwa, itu yang paling utama. Ilmu yang diamalkan. Wadalatil ayat al-karimah. Ayat ini pun menunjukkan. Ayat yang mulia ini pun menunjukkan kepada kita. Ala annal insana kama ya'khudhu minan nasi alladhi lahu. Bahwasanya setiap manusia itu, sebagaimana mereka menginginkan kepada manusia yang lain, itu hak-hak mereka ingin dipenuhi. Yajibu alaihi ayyatiyahum kullu ma lahum minal amwal wal muamalati. Maka wajib bagi seorang manusia untuk memberikan hak-hak mereka, apakah berupa harta atau pergaulan ketika kehidupan kalian sehari-hari. Bergaul dengan adil, bermuamalah dengan adil, bertransaksi dengan adil. Bahkan penulis di sini menafsirkan secara rinci. Bal yadkhulu fi umum hadzal hujaj al-maqalat fa innahu kama anna al-mutanadhirin atau mutanadhirin qad jarat al-'adah anna kull wahid minhum yahrusu ala ma lahu min al-hujaj. Bahkan termasuk daripada keumuman ayat ini itu bagi mereka orang-orang yang suka berdebat dalam ucapan-ucapan keseharian mereka. Hujah-hujah yang mereka lontarkan melalui lisan-lisan mereka. Fa innahu kama anal mutanadhirin, sebagaimana mereka orang-orang yang suka berjidal, orang yang berdiskusi, orang yang berbicara, itu sudah menjadi kebiasaan. Sudah berjalan adat anna kulla wahidun minhuma, bahwasanya kedua orang yang sedang berdialog, yang sedang berdiskusi, mesti salah satu di antara keduanya sangat menginginkan, pokoknya sampai dengerin hujah saya. Demikian. Masing-masing pada mereka menginginkan agar orang yang diajak bicara itu mendengarkan ucapannya. Ini sudah menjadi adat. Kalau kita berbicara pengen, kalau ucapan kita didengar kalian diam. Demikian. Apalagi kalau sedang bermunawarah, ketika sedang berdiskusi, apalagi sudah naik tingkatannya berdebat. Biasanya masing-masing orang yang sedang berdebat itu menginginkan kalau lawan debatnya diam, bukan. Sementara kita yang berbicara, itu pada umumnya. Wajib alaihi aydan, maka wajib bagi orang yang sedang munazarah, yang sedang berdiskusi, keduanya itu ayyubayyana ma li khasmihi min al-hujaj allati la ya'lamuha. Hendaknya orang yang sedang berselisih, orang yang sedang berjidal, orang yang sedang berdiskusi, itu hendaknya dijelaskan hujahnya masing-masing. Yang berhujah maka dengarkan hujahnya. Apabila lawannya berbicara maka dengarkan. Siapa tahu di situ ada ilmu yang kamu belum tahu sebetulnya. Bisa jadi pemahaman keliru. Wa yanzura fi adilati khasmah kama yanzura fi adilati huwa. Maka hendaknya dia memperhatikan dalil-dalil yang dibawa oleh lawan bicaranya. Sebagaimana dia menginginkan kalau orang yang diajak bicara tersebut melihat, memperhatikan dalil-dalil yang kita bawa. Adil ini namanya. Wa fi hadzal mawdu' ya'rifu insaful insan, maka dari sini nampak pada kita bahwasanya dikenal yang namanya adil, keadilan manusia itu perkara yang dianjurkan, disyariatkan. Sebab itu hendaknya hati-hati ikhwah. Ketika kita sedang berdialog dengan teman-teman kita, bermuamalah dengan teman-teman kita, tapi kita sendiri berbicara, sementara kalau teman kita bicara nggak mau didengar. Ini termasuk ancaman wailul lil mutaffifin.
Bahkan para ulama masuk padanya muamalah bersama keluarga. Biasanya mereka para suami menginginkan agar hak-hak mereka ditunaikan secara penuh. Tapi sementara sang suami lupa, istri juga punya hak yang harus dipenuhi. Istri punya hak yang harus ditunaikan. Kadang suami pada lupa. Yang asik aktivitasnya pagi, siang, sore, pulang maghrib, kemudian maghrib sholat, sampai isya ngobrol, pulang jam 9. Mana untuk keluarganya? Padahal Nabi sudah mengatakan, khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik kepada keluarga kalian sendiri. Wa ana khairun li ahli, dan aku adalah orang yang paling baik kepada keluargaku. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada Malik bin Huwairits ketika beliau baru saja ta'lim bersama Rasulullah sekitar 20 hari. Kemudian dilihat pada wajah-wajah mereka, Malik bin Huwairits, wajah-wajah yang penuh dengan kerinduan kepada keluarga. Maka Rasulullah memberikan izin untuk Malik bin Huwairits pulang menemui istri dan anak-anaknya. Silakan pulang. Irji'u ila ahlikum. Silakan kembali. Kembalilah kalian menuju keluarga-keluarga kalian. Ketemu istri, ketemu anak, ketemu tetangga-tetangga kalian. Famili-famili kalian, silakan pulang. Akan tapi Rasulullah mengingatkan, aqimu fihim wa muruhum. Jadilah kamu pemimpin mereka. Luruskan kebengkokan rumah tangga kalian. Wa muruhum, dan perintahkan kepada perkara-perkara yang ma'ruf. Ini tugas suami, wajib. Akan tapi di antara mereka terkadang, dan ini terjadi, di antara mereka para suami, subhanallah, mereka menginginkan kalau sang istri tersebut memenuhi hak-hak suami. Tapi sementara lupa, sang suami tidak memperhatikan hak istrinya. Maka ini namanya wailul lil mutaffifin juga. Termasuk ayat ini dicatat oleh Allah sebagai sesuatu yang curang. Tidak boleh seperti itu. Atau sebaliknya, sang istri ingin kalau suami itu memenuhi haknya. Sementara sang istri lupa akan hak-hak suaminya. Oleh sebab itu, ikhwanana, kita perhatikan diri-diri kita. Agar kita upayakan diri kita supaya berlaku adil di dalam keluarga kita, di dalam muamalah kita, dan di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Man ta'assubihi wa atisafihi wa tawadduhu min kibarihi atau min kibrihi wa aqlihi min safihi. Nas'alullah taufiq likulli khairin. Maka dengan kedudukan ini, dengan keadilan ini, manusia akan melihat. Manusia akan bisa memilah dan memilih, dan dia akan memandang mana orang-orang yang ta'assub, orang-orang yang fanatisme, yang egoisme, dan orang-orang yang tawadhu, orang yang merendahkan diri. Ketika dia keliru, kemudian diajak dialog, ternyata dia salah, kemudian dia tunduk dan manut kepada dalil, ketahuan. Dia adalah orang yang adil. Tapi siapa di antara mereka ketika dengan sedang berdialog, ternyata tidak mau kalah dalam bicara, pengennya menang terus, maka nampaklah di sini kecurangan orang tersebut. Orang ini nggak adil. Mana yang cerdas, mana yang jahil. Orang yang cerdas itu orang yang mengambil dalil. Orang yang cerdas dia akan mendengarkan kebenaran. Orang yang bodoh dia akan telantarkan kebenaran dan dia akan bela keegoismenya. Nas'alullah taufiq likulli khairin, dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufiq, semoga kita diberikan kemudahan untuk mengamalkan amalan-amalan yang penuh dengan kebaikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita lanjutkan nanti ba'da isya sedikit tentang kitab adab. Wallahu taala a'lam bishawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.